Malaysia tak diundang sebab Anwar tak dipandang oleh pemimpin dunia. Dia yang terhejeh-hejeh kononnya dia hebat padahal dia ni zero. Malaysia bukan negara kuat di bidang ketenteraan, makanya negara-negara yang berkuasa tidak membutuhkan Malaysia. Yang dijemput semuanya negara yang kuat dan berekonomi yang tinggi. Negara Indonesia menjadi salah satu negara dari ASEAN yang diundang pada konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza yang digelar di Mesir. Akan tetapi, ada warganet Malaides yang mempertanyakan kenapa Malaides tidak diundang pada KTT tersebut, bahkan sampai dijadikan bahan perpolitikan negeri Malaides. Hal itulah yang menjadi polemik di negeri Malaides, dikarenakan menurut mereka Malaides merupakan salah satu negara yang gigih bersuara untuk kemerdekaan Palestina. Selain itu, ada ragam komentar warganet Malaides yang memberikan pendapatnya di jagat maya. Malaysia tak diundang sebab Anwar tak dipandang oleh pemimpin dunia. Dia yang terhejeh-hejeh kononnya dia hebat padahal dia ni zero. Jelas dan terang memang Malaysia tak dijemput. Adakah pemimpin dunia yang hadir dan sokong pelan damai itu bodoh? Ataupun kita yang bodoh? Kenapa nak letak syarat, tak masuk akal? Pandai je buat cerita. Malaysia tak dijemput sebab Malaysia bukan kuasa militeri besar seperti Indonesia, Pakistan dan Turki. Malaysia je rasa hebat. Jadi pembicara di PBB saja tidak diundang. Apalagi acara ini. Warga Palestina saja setuju dengan perjanjian perdamaian itu. Memang Malaysia siapa tidak setuju? Malaysia lah negara yang paling lantang dalam isu-isu Palestin, tiba-tiba Malaysia disisihkan. Apapun penjelasan sekadar penafian sahaja. Sebab Malaysia tak iktiraf kewujudan negara Israel dan tiada hubungan diplomatik. Kena faham negara-negara yang dijemput semua ada hubungan diplomatik dengan Israel. Learn more. Terus terang jelah bro, tak dijemput sebab tak terlibat sebab tak layak sebab kita penipu. Memalukan Malaysia PMX tak dijemput tapi dia terhegeh-egeh nak jemput Trump datang sini. Di sini dah tahu, mereka tak pandang Malaysia, kita sahaja menceroboh red zone, tunjuk wayang sedunia, tapi mereka tahu Malaysia tunjuk wayang. Malaysia bukan negara kuat di bidang ketenteraan, makanya negara-negara yang berkuasa tidak membutuhkan Malaysia, yang dijemput semuanya negara yang kuat dan berekonomi yang tinggi. Seperti itulah komentar warganet Malaides yang merasa kecewa, karena pemimpin negaranya tak diundang dalam KTT Damai Gaza. Entah mengapa warga Malaides merasa negaranya begitu berpengaruh, sehingga menginginkan kehadiran pemimpinnya dalam acara tersebut. Tak cukup sampai dengan sebuah komentar, sebuah reaksi kekecewaan pun warga Malaides ungkapkan di sebuah video kontennya. Bahkan kekecewaan tersebut sampai dijadikan bahan perbincangan di sidang parlemen Malaides. Kesianlah kita punya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana tidak dijemput. Ini sidang kemuncak di Mesir yang diorganisasi oleh Presiden Mesir untuk meraih gencatan senjata di antara Hamas dan Israel. Banyak pemimpin, ramai pemimpin daripada seluruh dunia dijemput dalam majlis ini, termasuklah pemimpin daripada Turki, kawan baik Datuk Seri Anwar Ibrahim, Qatar, Kuwait, Bahrain, PLO punya Perdana Menteri pun ada hadir, Muhammad Abbas, Indonesia punya Prabowo, kawan baik Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dijemput, Presiden Perancis, Germany, Britain, Georgia, Spanyol, Greek, Armenia, Hungary, Pakistan, Canada, India, Norway, Iraq, UAE, Cyprus, dan juga daripada United Nations, daripada gabungan Eropah, gabungan negara-negara Arab, semua diorang pemimpin dijemput, kecuali Datuk Seri Anwar Ibrahim. Amat menyedihkan, amat memalukan. Patut letak jawatan sajalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. So you hanya jadi hero stadium Aziata sajalah. Itu saja you layaklah. Tengok semua orang, you punya kawan baik semua dijemput.
and you langsung orang sudah jadi macam jago kampung lah. Ini satu tamparan yang betul-betul meluka hati Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Madani. So pada saya patut letak jawatan ajalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bubar ini parlimen, panggil election lah lagi satu kali. What a shame lah, you know. Ini sidang kemuncak Gaza yang dilakukan di Mesir baru-baru ni kan, berkenaan dengan isu kemerdekaan Palestin. Hei, ini cantik-cantik. Mana dia PMX PMX kan wakil Asia yang paling lantang sekali memperjuangkan isu Palestin ni. Kenapa tak dipanggil dia? Pak Prabowo dia? Semua pemimpin dia. Donald Trump pun ada, Erdogan pun ada, Turki nampak tu. Donald Trump tu kan dia dah sound lah nak pergi kat Malaysia ni, nak sound pasal Palestin bila nak pergi Merdeka. Takkan tak panggil PMX kami kot, agak-agak lah PMX kami wakil Asia lah. Semalam perjanjian damai telah dibuat, lebih 20 negara hadir. Saya betul-betul, tapi saya nampak orang pakai songkok seorang tu, saya terubak sikit hati. Kenapa PMX tidak hadir sama dalam persidangan damai? Yang keduanya, kenapa Hamas, persetujuan dibuat dengan Hamas saya tak nampak gambar, sebab saya tengok 2 jam semalam untuk bolehkan saya tanya soalan. Malaysia dah malu satu dunia. Malaysia bergegar-gegar sokong Palestin, siap naik kapal, buat himpunan, tapi tak dijemput langsung ke sidang damai Gaza di Mesir. Tak rasa malu ke? Rupanya Malaysia tak dijemput sebab tak nak tunduk pada pelan damai 20 perkara yang berat sebelah. Perdana Menteri Malaysia PMX Anwar Ibrahim cakap pelan tu langsung tak iktiraf Palestin sebagai negara berdaulat. Jadi Malaysia hanya setuju kalau ada pengiktirafan penuh dan hak rakyat Palestin untuk pulang ke tanah mereka. Nak tahu apa isi kandungan dia? Okey, pertama, gencatan senjata selama 60 hari sahaja. Dan kedua, pembentukan Badan Teokratik Sementara untuk memimpin Palestin yang diketuai oleh siapa? Donald Trump, Tony Blair. Kita baca dua ni je pun nampak berat sebelah sebenarnya. Sedang cerita, Malaysia bukannya menolak damai, tapi kita tolak damai palsu yang cuma hentikan perang sementara, tapi tak sentuh penjajahan Israel yang jadi punca sebenarnya. Kita sahala dengan Qatar dan Jordan. Kita nak gencatan senjata secara total dan bantuan kemanusiaan daripada seluruh dunia boleh dibawa masuk dan segera. Malah Hamas sendiri terbuka untuk berunding, tapi penyelesaian yang adil dan sah menurut undang-undang antarabangsa. Kita sebenarnya nak jadi suara yang tegas untuk Gaza. Itulah Malaysia. Sungguh menjadi sesuatu hal yang aneh, kenapa di negara Malaides jadi begitu ribut hingga dipolitisir, hanya gara-gara tidak terlibat dalam konferensi tersebut. Hal itu sebenarnya tergantung dari sudut pandang penyelenggara konferensi, untuk mengundang negara mana saja yang layak dilibatkan dalam konferensi tersebut. Dan itu pun ditinjau dari berbagai aspek, untuk mencerminkan keterlibatan luas dari para pemimpin dunia, baik dari kawasan Arab, Asia maupun Barat, dalam upaya mengakhiri konflik di Gaza, dan mewujudkan stabilitasnya. Dan kalaupun peduli dalam masalah di Gaza, tak juga harus terlibat langsung pada konferensi tingkat tinggi di Mesir, yang mungkin juga bisa melalui cara lain untuk sebuah kemanusiaan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, menjadi bukti nyata komitmen Indonesia, untuk terus berada di garis terdepan, dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Dalam forum penting tersebut, Presiden Prabowo tidak hanya hadir sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai simbol peran strategis Indonesia dalam diplomasi global. Presiden Indonesia turut menyaksikan penandatanganan perjanjian penghentian perang di Gaza, sebuah tonggak sejarah dalam upaya mengakhiri konflik berkepanjangan di kawasan tersebut. Dalam pernyataannya, Presiden menyambut positif kemajuan yang telah dicapai dalam perundingan damai antara kedua negara. Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang hadir langsung dalam proses penandatanganan kesepakatan damai tersebut. Lebih dari itu, Indonesia juga siap mengambil langkah pasti dan tanggung jawab. Presiden Prabowo telah menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan, hingga 20.000 personel pasukan penjaga perdamaian di Gaza, di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Selain itu, paket bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia, yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Indonesia, telah masuk ke Gaza, dan akan menyusul bantuan-bantuan kemanusiaan lainnya, untuk masyarakat di Palestina. Hal itu menjadi bentuk kontribusi nyata bagi perlindungan kemanusiaan dan stabilitas kawasan. Tidak seperti negeri Malaides, masyarakat negeri Malaides dan pemerintahnya, cuma bisa berkoar-koar saja dalam negaranya sendiri tentang kemerdekaan Palestina, itu pun selalu mereka bawa-bawa ke ranah politik negaranya. Negeri Malaides selalu merasa hebat dan kuat, serta berpengaruh pada dunia, sehingga mereka selalu merendahkan negara lain dan sombong. Dan itu membuktikan bahwa Malaides bukanlah negara yang diperhitungkan, alias tidak ada pengaruhnya sama sekali pada dunia, namun para profesor Malaides selalu merasa bahwa negaranya memiliki pengaruh besar terhadap dunia, melalui dongeng masa lalunya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.